Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, anggota senat, panitia, para calon Ibu Eni, Pak Nur dan Pak Daniel. Selamat pagi, teman-teman Bapak semua. Saya grogi setelah mendengar pembahasannya Bu Eni yang diakhiri dengan gemuruh tepuk tangan yang panjang. Ternyata masih ada gender di sini ya. Itu ternyata mendukung Bu Eni tadi awalnya DM, banyak ibu-ibu datang ini masih mendukung saya gitu ya. Awalnya saya mendaftar sebagai bacarek karena saya berpikir tidak akan ada yang daftar gitu ya. Karena selama kepengurusan Pak Triyogi sekian bulan ribut dengan Remo. Jadi kita yang mengajukan akreditasi awal maupun update itu seperti tidak pernah diperhatikan oleh ITS karena setiap rapat yang dibahas mengenai Remo. Sampai ada yang mencatat berapa kali pertemuan itu Pak P2 itu selalu topiknya Remo terus rapatnya. Jadi Remo sudah menjadi trending topik selama hampir setengah tahun kemarin gitu ya. Padahal menurut saya Remo itu hal kecil untuk perguruan tinggi sebesar ITS ya. Urusannya kan cuma kita punya duit berapa, ada karyawan berapa, dosen berapa, dibagi biar adil ya. Yang bekerja keras dapat lebih, yang bekerja biasa dapat biasa gitu ya. Tapi selama setengah tahun ribut hanya masalah Remo ya. Jadi saya mengajak untuk ke depan Remo itu adalah hal kecil, kita harus bergerak lebih dari itu ya. Kalau enggak ya ITS akan ditinggal oleh kepentingan lain ya. Jadi kita sekarang sudah menjadi TNBH, harus berbuat, harus berlaku berbeda dengan PTN biasa karena ketambahan BH kita harus menyangga beban lebih berat gitu ya. Apalagi kalau dua gitu ya. Jadi ibarat pertumbuhan manusia ya, PTNBH adalah manusia yang sudah dewasa. Jadi berhak untuk mencari uang sendiri, kemudian berhak untuk mengatur uang sendiri, berhak untuk mengatur karyawan, stafnya sendiri dengan lebih luas, lebih leluasa. Ya, jadi berbeda dengan PTN biasa. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Jadi PTNB adalah sesuatu yang bergengsi. Tidak semua PTN mendapat kesempatan menjadi PTNBH. Ya, jadi BH menjadi seperti yang membanggakan tidak hanya untuk ibu, tapi juga untuk kita para akademisi gitu ya. Jadi kalau selama ini manajemen perguruan tinggi negeri itu biasanya tidak efisien ya, tidak efisien, boros, yang rajin dan yang tidak sama saja gitu ya. Di dalam PTNBH kita harus berbuat yang berbeda. Jadi kita dituntut untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik, manajemen biaya swasta jadi harus irit, harus efisien, semua bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita harus giat mencari uang, gitu ya, tanpa melupakan kualitas akademis atau kualitas ilmiah sebagai perguruan tinggi. Jadi PTNBH adalah gaya baru dalam memanage perguruan tinggi, gaya manajemennya swasta tapi mutunya perguruan tinggi negeri. Jadi kalau selama ini perguruan tinggi negeri mendapat limpahan berupa kualitas mahasiswa yang bagus dan mendapat dana dari pemerintah, sekarang kita seperti swasta, kita harus giat mencari uang sendiri, tetapi kualitas orang-orangnya adalah kualitas negeri. Jadi ini sangat ideal. Jadi nanti kalau kita jadi PTNBH, kita harus maju pesat dibanding hanya sebagai PTN atau PTS, gitu ya. Berikutnya, nah, jadi moto saya kalau saya jadi rektor seperti biasa ketika saya jadi kajur. Di sini ada Bu Sekjen, mudah-mudahan menyaksikan. Jadi dari teknik industri ada pendukung atau supporter itu semua ibu-ibu. Ini saya jadi curiga nih, kok yang datang ibu-ibu semua. Yang bapak-bapak nggak ada sama sekali. Biasanya doa ibu itu sangat andil karena bebannya berat ya. Ya. Jadi moto saya adalah membuat yang susah menjadi mudah tanpa menggampangkan. Ini berbeda dengan ojo ruwet ya. Jadi kita membuat sesuatu menjadi mudah tapi tidak menyepelekan. Ya. Itu tidak cukup hanya menggunakan ICT. Ya. Jadi kalau ini untuk apa namanya intermezzo kegiatan saya di dunia akademis.
Ini di 2B. Berikutnya ini bersama anak-anak. Ya. Oke, ini Pak. Lagi. Oke, jadi dalam mencapai visi dan misi ITS saya menggunakan 5 strategi. Yang pertama, aspiratif. Aspiratif artinya program-program yang saya angkat nanti harus berasal dari aspirasi karyawan, dosen, dan mahasiswa. Jadi, saya tidak akan menjalankan ITS karena ide saya sendiri, tetapi mengambil ide-ide yang datang dari bawah. Walaupun itu tidak semuanya, karena pengalaman menjadi kajur dan membantu dekan itu hampir 50% program kita itu dari atas. Jadi pemerintah punya program, kita bisa menjalankan. Sampai kita harus mengurusi ujian nasional untuk SMA, yang kemudian mengurusi penerimaan mahasiswa baru itu, kemudian SBML itu adalah program dari atas. Jadi sebenarnya kita jalankan perpaduan antara program dari bawah dan dari atas. Nah, jadi akan menggunakan strategi aspiratif. Jadi menyaring sebanyak mungkin aspirasi dari bawah. Ya, ini kalau di pengurusan sebelumnya bottom led organization, jadi ujung tombaknya adalah jurusan, atas hanya memfasilitasi. Saya mengambil cara yang kiri tapi dengan nama aspiratif. Kemudian resource sharing. Jadi selama ini beberapa jurusan kesulitan untuk kuliah kan tidak punya ruangan. Itu berlangsung bertahun-tahun nggak pernah terselesaikan. Jadi saya nanti ingin resource yang ada baik itu dosen maupun fasilitas itu dipakai bersama. Jadi ada gedung kuliah umum yang dipakai bersama. Kemudian kalau mahasiswa misalkan teknik industri ini belajar sesuatu dari elektro, nggak perlu di TI menciptakan mata kuliah sendiri. Kita bisa ambil dari elektro, kreditnya diakui. Jadi kita akan membiasakan resource sharing untuk efisiensi. Dan kita bisa belajar dari ahlinya, gitu ya. Jadi tidak setiap jurusan mengadakan mata kuliah sendiri. Kemudian meningkatkan peran alumni, kemudian industri maupun lembaga lain dalam hal mendukung pengembangan ITS. Jadi kita tidak mengandalkan uang hanya dari APBN atau PNBP. Kita harus bisa mengambil CSR-nya, BUMN, kita harus bisa menggandeng alumni untuk mendapatkan tambahan dana untuk pembangunan ITS. Kemudian menjaga kontinuitas atau keberlanjutan. Jadi program-program dari kepengurusan Pak Triyogi dan Pak Probo sebelumnya yang bagus harus kita lanjutkan. Jadi kita tidak akan mengganti sama sekali program-program lama dengan program baru. Ya. Dan keberlanjutan itu juga harus dilanjutkan dengan nanti kepengurusan setelah 5 tahun ini. Jadi dengan begitu pembangunan kita tidak selalu mulai dari nol lagi. Ya. Kemudian memanfaatkan ICT. Jadi tidak terhindarkan bahwa untuk menjaga efisiensi, kemudahan dan kenyamanan kita bekerja, kita harus memanfaatkan ICT untuk menjalankan program-program di ITS. Jadi nanti mudah-mudahan kerumitan setiap kali kita harus memasukkan data itu akan kita kurangi dengan bantuan ICT. Ya. Berikutnya, nah ini di bidang pendidikan. Jadi kalau kita ingin menjadi universitas riset bertaraf internasional, kita harus memperkuat pendidikan pasca. Ya. Jadi kita akan merekrut teaching asisten, riset asisten dari mahasiswa pasca dengan disertai surat yang formal dari rektor. Jadi setiap teaching asisten, riset asisten harus digaji secara reguler setiap bulan dan mereka harus bekerja sekian jam. Jadi tidak bisa teaching asisten, riset asisten bekerja selama makan sehingga. Kemudian kita akan meningkatkan rekrutmen mahasiswa asing. Kita harus meniru negara-negara maju. Kita meng-hire banyak mahasiswa asing dari negara-negara dunia ketiga. Kita kasih beasiswa untuk belajar di ITS untuk meningkatkan publikasi kita. Kemudian kita juga akan memperbanyak peningkatan beasiswa baik itu dari pemerintah maupun dari negara riset. Resource sharing tadi sudah, kemudian kualitas sudah. Kemudian kita akan mendorong akreditasi internasional. Jadi selama ini baru 4 jurusan yang mengajukan tahun dan 1 mengajukan akredit. Kita nanti ingin dorong sehingga kualitas pendidikan kita akan berkelas internasional walaupun kita menggunakan kuliah dengan bahasa Indonesia tapi kualitasnya internasional. Gitu ya. Kemudian kita akan mendorong mahasiswa untuk magang. Jadi sebisa mungkin mahasiswa di tingkat akhir magang di industri untuk menambah pengalaman bekerja di industri. Kemudian kita akan juga meningkatkan publikasi internasional yang berkualitas sehingga
nama ITS akan dikenal lewat publikasi. Ya, jadi sekarang kita harus memanfaatkan potensi dosen-dosen kita untuk meningkatkan publikasi sehingga ITS akan dikenal di tingkat internasional. Oke, berikutnya. Kemudian dari sisi manajemen, pertama kita akan meningkatkan peran international office. Selama ini international office dengan dana terbatas bisa berbuat banyak untuk ITS. Jadi kita lihat beberapa bulan terakhir banyak mahasiswa asing yang melakukan student exchange maupun summer camp di ITS, dan itu merupakan hal yang bagus karena ITS makin dikenal di internasional. Itu akan kita tingkatkan dengan alokasi dana dan sarana. Jadi internasional itu nggak punya mobil. Jadi kalau ada tamu, pinjam mobilnya ke dosen TI, Pak pinjam mobil untuk jemput tamu di bandara. Karena ketua IO-nya orang TI, nah itu nggak boleh terjadi. Mestinya ketua IO itu atau IO punya sarana mobil untuk jemput tamu. Kalau perlu dia kan nggak usah dikasih mobil karena dia kan jarang jemput tamu. Ya. Sekarang semua tamu datangnya ke jurusan atau ke internasional office. Kemudian kita akan meningkatkan SPMI, jadi itu internal ini sangat penting karena akan menjadi salah satu tolok ukur dalam akreditasi nasional. Jadi kalau kita punya penjaminan mutu, ada kemungkinan akreditasi kita akan naik. Sekarang ada baik sekali dan unggul. Kalau dulu akreditasi ABC, sekarang baik sekali dan unggul. Ini informasi terbaru dari BANPT. Jadi setiap perguruan tinggi diharuskan punya sistem penjaminan mutu dan kita akan tingkatkan itu. Kemudian dalam rangka mengakomodasi mahasiswa asing, asrama harus lebih diperbaiki. Suatu saat saya sama Bu Maria beli air, kemudian dipikul ke asrama lantai 4, lantai 3 karena tidak ada air. Di mahasiswa asing beberapa hari nggak bisa mandi karena airnya habis, pipanya nggak ngalir. Ya, jadi dan itu kita melakukan itu karena tanggung jawab, bukan karena dapat ilmu. Ya, kita menjaga nama baik untuk sampai mahasiswa asing kekurangan air. Ya. Nah itu di masa mendatang tidak boleh terjadi. Kalau bisa asrama kita harus lebih bagus sehingga selain mahasiswa domestik juga mahasiswa asing akan merasa nyaman tinggal di asrama. Saya kira ini sudah berikutnya. Nah ini yang penting, kita akan menciptakan dana abadi endowment fund. Jadi kita punya dana abadi yang dana pokoknya tidak boleh diotak-atik, hanya gunanya atau setelah dikembangkan kita bisa manfaatkan untuk ITS. Jadi kalau suatu saat ada mahasiswa mau bertanding misalkan olimpiade matematika ke Amerika nggak punya dana, kita tidak boleh jadi. Jadi kalau mengandalkan APBN misalnya lama atau dana PBB misalnya jumlahnya terbatas, kita harus punya endowment fund dengan mengerahkan alumni maupun BUMN atau CSR dari perusahaan. Kemudian perbaikan database untuk informasi tadi sudah saya singgung. Kemudian penciptaan kawasan tertib lalu lintas di kampus. Jadi kita harus menjadi contoh di kampus, kita harus berlalu lintas secara tertib dan disertai sanksi. Ya, jadi kalau ada mahasiswa ngebut atau dosen yang ngebut harus diberi sanksi. Nggak tahu nanti mungkin akan dipasang kamera gitu ya. Kalau perlu dipotong premiumnya kalau dia ketangkap basah. Ngebut di kampus, premiumnya dipotong. Atau kalau mahasiswa nggak diluruskan satu mata kuliah atau satu mata kuliah. Ya. Jadi tanpa aturan yang jelas, itu aturan akan dilanggar semua. Ya. Jadi kita harus menciptakan aturan dan disertai sanksi. Saya kira mahasiswa walaupun suara-suara setuju. Ya. Karena nanti kalau terjadi apa yang rugi kita sendiri. Ya. Berikutnya. Oke, kemudian dalam sisi SDM, ya, Bapak Ibu karyawan terutama nanti kalau PTNBH kita memerlukan karyawan yang berkualitas. Jadi selain kemampuan juga bekerja keras. Jadi kita harus merekrut karyawan yang bagus, tidak ada lagi titik-menitik, gitu ya. Harus karyawan yang punya kompetensi yang relevan sehingga PTNBH akan bergerak cepat karena hubungan karyawan. Jadi nanti peran dosen sebagai pegawai administrasi harus dikurangi. Jadi karyawan-karyawan di universitas mampu menangani masalah administrasi, dosen konsentrasi di penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran. Ya. Kalau tidak begitu, dosen kita akan kalah bersaing dengan dosen-dosen lain di luar negeri karena mereka hanya memikirkan tridharma. Kalau di kita selain tridharma kita juga memikirkan
administrasi. Ya mungkin Bapak Ibu yang pernah menjabat tahu bagaimana jadi kajur itu harus mengurusi tempat parkir, kantin, karyawan mau cerai, kemudian ya karyawan tidak masuk, apalagi karyawan lagi. Jadi semua diurusin oleh kajur yang notabene juga dosen. Jadi kita bebannya berlipat-lipat dibanding dosen di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi di tempat lain di luar negeri. Jadi kita harus meningkatkan porsi kerja karyawan yang disertai reward yang lebih tinggi dan porsi kerja dosen difokuskan pada requirement. Kemudian kita juga harus merekrut lebih banyak mahasiswa dari luar Jawa Timur. Dan begitu network kita akan terbangun kalau bisa seluruh Indonesia. Jadi kalau ada keperluan apa di Nusa Tenggara Timur, kok ada alumni kita. Ada keperluan apa di Aceh, kok ada alumni kita di sana. Jadi kita tidak lagi nanti menjadi perguruan tinggi negeri yang isinya mayoritas di Jawa Timur. Jadi benar-benar kita adalah perguruan tinggi nasional karena isinya orang-orang dari seluruh Indonesia. Itu jadi sangat penting karena kita membutuhkan network di mana-mana. Ya, berikutnya. Nah, lagi untuk fasilitas saya bermimpi ada kanopi dari ujung selatan ke ujung utara. Jadi kalau orang tidak bawa kendaraan bisa jalan dengan nyaman. Kanopinya bisa dari tumbuh-tumbuhan, bisa dari polikarbonat atau dari seng atau dari asbes ya. Jadi kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan, kita bisa nyaman berjalan. Ya. Berikutnya juga saya merencanakan membangun transportasi gratis yang keliling kampus. Jadi tidak harus mahasiswa naik motor atau naik mobil ke dalam kampus, naik angkot turun di pintu selatan, kemudian disediakan minibus yang berkeliling kampus tiap berapa menit gratis. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan mahasiswa, karyawan dan dosen, saya merencanakan membangun pusat olahraga yaitu kolam renang dan fitness center. Jadi kalau renang nggak usah ke Atlas atau ke Araya atau ke mana? Ya, di ITS sendiri harus ada kolam renang karena ternyata penggemar renang ini banyak dan penghuni kampus itu banyak sekali. Ya, ribuan kalau ada kolam renang saya kira tidak akan rugi. Ya, selain menyehatkan juga bisa jadi tingkat generator untuk PTSBH. Ya. Selain itu juga saya merencanakan membangun kantin yang nyaman dan pantas. Jadi kalau ada tamu masuk ITS tidak usah diajak makan ke layar atau ke Prima Rasa, ya. Cukup makan di dalam kampus dengan rasa yang enak dan fasilitasnya bagus. Sehingga uang ITS akan kembali lagi ke ITS, tidak keluar kemana-mana. Ya. Termasuk kalau jurusan-jurusan rapat itu pesannya ke kantin di ITS, tidak usah pesan keluar. Jadi uangnya akan muter lagi di ITS. Nah, dengan begitu nanti kesejahteraan akan bisa ditingkatkan. Ya. Kemudian, nah ini untuk anak-anak muda, mahasiswa, nanti kantin akan dilengkapi dengan kafe. Jadi maksudnya setiap malam apa ada pertunjukan musik, ya. Jadi yang suka santai, kalau malam minggu saya main plus, kalau malam yang lain mungkin bisa main atau ngobrol gitu ya. Nah ini ada. Jadi akan ada kafe kemudian dilengkapi dengan fasilitas musik sehingga pengunjung akan merasa nyaman untuk bersantai-santai di situ tanpa harus keluar dari ITS. Kemudian kita juga, saya akan merencanakan ada penginapan yang memadai. Jadi kalau ada tamu ITS tidak perlu minta di Swiss Built-in atau di mana di Santika gitu ya. Di dalam kampus kita bangun penginapan yang memadai dan tamu-tamu dari luar bisa menginap di penginapan ITS. Kemudian juga pusat perbelanjaan. Yang pusat perbelanjaan yang dikelola secara profesional kemudian bagi hasil dengan ITS. Kita modal dari ITS. Kita modal dari ITS. Oke, saya kira yang ini sudah jadi yang sekarang sudah bagus. 5 menit. Ya, saya nggak akan membuatkan semua waktu, jadi saya sekarang 5 menit untuk Mas Rudi bisa memberi intermezzo yang menyegarkan. Demikian. Ini penting. Jadi salah satu tanda bahwa suatu kampus di luar negeri adalah adanya good governance. Jadi prinsip kita dijalankan dalam kepengurusan nanti yaitu transparan.
semua hal harus diketahui oleh warga ITS. Ya, tentunya hal-hal yang memang urusannya publik. Jadi kalau misalkan saya ada yang naksir karyawan saya itu nggak perlu dibuka ke publik. Maksudnya hal-hal yang memang perlu diketahui itu harus transparan, gitu ya. Saya tadi hanya bercanda, misalkan ada karyawan saya yang masih bujang ditaksir sama yang lain, itu nggak perlu diketahui oleh semua orang, gitu ya. Tapi kalau itu urusan publik harus dibuka. Kemudian harus akuntabel. Apa yang dalam ITS harus dipertanggungjawabkan. Ya, kalau misalkan membangun gapura itu, ya kok gapuranya seperti itu, kemudian kenapa kok diberikan minibus saja, gitu. Itu terus harus dipertanggungjawabkan. Apa gunanya? Apa manfaatnya bagi ITS, gitu ya. Akuntabel. Kemudian jujur. Jadi pengelola ITS harus jujur. Jadi untuk menciptakan trust dari karyawan, dosen dan mahasiswa, pengurus ITS harus jujur. Kemudian adil. Jadi semua sivitas akademika yang berhak untuk mendapat sesuatu, dia berhak. Dia harus dikasih. Kemudian tidak ada diskriminasi. Semua harus adil. Saya kira prinsip good governance harus dijalankan untuk membuat ITS lebih maju. Oke, sekali lagi prinsip saya atau moto saya adalah membuat yang susah jadi mudah tanpa menggampangkan. Demikian, mudah-mudahan presentasi saya bermanfaat. Kalaupun saya nanti tidak kepilih, Pak Daniel atau Pak